di ilaha. Kemudian di Allah, la ilaha illallah. Di Allah itu mengandung sifat maknawiyah 7. Sami'un, basirun, alimun, hayyun, qadirun, mutakallimun. Itu di Allah itu. Wala sami'un, wala qadirun, wala hayyun, wala basirun illallah, kecuali Allah. Artinya sebutnya kalimat la ilaha illallah itu lebih borik pada bumi dan langit, nya mengandung 20 sifat Allah. Di ilah satu sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Fusikum nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Sadaqallahul azim. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nikmat umur. Secara syariatnya umur kita bertambah setiap hari. Kalau kita cari secara hakikat, semakin berkuranglah jatah awak menjalani kehidupan di dunia. Bertambah umur, semakin berkurang kemampuan kita untuk menjalani kehidupan di dunia. Yang kedua, nikmat sehat. Yang paling berharga pada kita tadi adalah sehat. Kalau sehat, awak dapat beraktivitas di dunia. Yang ketiga, iaitu nikmat kesempatan. Kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan di dunia. Sedangkan dosa anak kita, ibu bapa kita lah dipanggil oleh Allah, sehingga tidak dapat hidup bersama kita lah berpindah kepada alam yang kampik, iaitu alam kubur. Yang paling tertinggi nikmat itu iman dan Islam. Iman, Islam itulah nikmat Allah yang paling tertinggi. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Syariatnya Nabi itu yang paling terakhir. La nabiyya ba'di, kecek Nabi, tidak ada lagi Nabi sudah Nabi Muhammad. Syariatnya ini yang paling terakhir dilahirkan ke dunia. Tetapi secara hakikatnya Nur Muhammad itulah yang paling pertama diciptakan Allah. Sampai-sampai Nabi Adam dalam surga, lah dibuka mata Nabi Adam diucapkan Rabbana
oleh Allah kepada Allah, diucapkan dia Nabi Adam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditanya oleh Allah, bapa dak kau ucapkan itu Adam? Dijawab oleh Nabi Adam alaihissalam, khalaqtani, ketika engkau ciptakan aku dari tanah, wa nafa'tu fihi min ruhi, engkau tiupkan ruh ke jasadku, aku melihat bergandingan namamu dan nama Muhammad di kaki tiang aras. Tak tahu Nabi Adam siapanya, tetapi namanya bergandingan dengan nama Allah, iaitunya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tetap kita berselawat kepada Rasulullah. Sampai-sampai Nabi Adam lah tiba di dunia, diterima kalimat taubat dari Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah diterima taubat Nabi Adam. Ditambah doa Nabi Adam, Allahumma inni as'aluka tawassal bil haqqi Muhammad. Bahasanya aku mohon kepada engkau bertawasul melalui nama Muhammad. Nabi Muhammad belum dilahirkan, secara jasad tu Nabi Adam, secara ruh, secara nur, Nabi itulah yang paling pertama ciptaan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengajian kita takkan lari daripada Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis. Di dalam pengajian wajib dari laki-laki perempuan adalah balil berakal. Ompek perkara. Pertama basyariat, kedua batorikat, ketiga bahakikat dan keempat bamakrifat. Apa kau yang syariat? Segala yang dapat dicolik, dicium, dirasa, dikulit dengan daging harum, wangi atau halui dengan kasar, itu yang syariat. Apa kau yang torikat? Jalan lurus lagi terang dan tersimpan dalam Quran. Balafat bermakna ado mantik makninya dan ado nahu dengan sorof. Tiga baginya. Dalam surat Jin ayat 6 boleh Allah menyampaikan, wa alla wistaqamu 'alat tariqah la asqainahum ma'an wadaqah. Sesungguhnya siapa yang berpegang teguh pada tarikat ini, akan kami tuangi air yang tidak akan pernah kering, atau diberikan air minum yang tidak akan pernah kering. Artinya minum itu membuat kita menjadi legah. Kalau kita kaji Al-Quran, legah awak dalam kehidupan. Syariat di tarikat, syariat di hakikat, syariat di tarikat di syariat, tarikat di hakikat, dan tarikat di makrifat. Apakah tarikat di syariat? Ilmu. Kalau tidak berilmu, maka tidaklah bertarikat. Jika salah pada ilmu, maka salah bertarikat. Jika salah bertarikat, maka salahlah tujuan. Lihat do ilmu tu yang salah yang kita tentu tujuannya juga salah. Ambo menuntut kaji dulu. Hai golang-golang rayo, golang-golang koduang, bangkitlah engkau dalam batang tubuh sianu, ambun kate muta kabawa modu. Salah mulai terak. Tujuan awak apa? Untuk menyesat, untuk menyengsarakan orang. Berarti salah ilmu, salah tujuan. Yang kedua, tarikat di hakikat. Amal. Kalau tidak beramal, maka tidaklah bertarikat. Kok salah pada amal, maka salah bertarikat. Kalau salah pada bertarikat, maka masuk ke neraka. Dimasuk awak ke neraka kalau salah bertarikat tadi. Yang ketiga, tarikat di makrifat. Paham juga tikat. Anan paham? Kalau dia calik di awak ondah, dak mui duit ondah awak, itu dak tahu ada nusak. Dibawa ke bengkel, kaberator laku mu pak, itu yang faham nama. Itikat itu keputusan hati. Kalau ambo layu di ampolu, kalau meninggalkan ampolu di ambo sajam lah tinggal ampolu. Tapi dikata nek orang dak lahir awak di ampolu lebih bisa kisah. Tidak, itulah yang itikat. Kalau salah bang itikat, mangkoko kalah dalam neraka. Jadi kalau salah itikat awak tadi, kekal kita dibuatnya dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang arif billah dalam tarikat Syekh Bahauddin Naqsyabandi mencetuskan tarikat Naqsyabandi. Syekh Abdul Qadir Anjailani mencetuskan tarikat Qadiriyah. Ada tarikat Zaziliyah, itu diambil seluruhnya dari Al-Qur'an. Jadi
Barang siapa yang membatalkan tarikat berarti telah membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Wajib dia itu. Di mana diambil itu tarikat tadi, jalan itu diambil dari hadis Nabi dan Al-Quran. Ketika datang seseorang kepada Rasulullah, pakaiannya putih, obuknya hitam, tetapi sahabat tak ada yang kenal je tamu yang datang tadi. Ini bentuknya orang tempatan orang situ. Tetapi kalau nyo musafir, baku bandebu nak bajuin. Duduknya dekat Nabi, didapikkan lututnya dengan Nabi. Itulah menuntut ilmu. Ditanya dek malaikat Jibril yang datang tadi, ditanya, "Akhbirni anil iman." Beritahu aku apa yang iman. Dijawab oleh Nabi, "Antu'mina billah." Beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan para malaikatnya, wa rasulihi dan rasulnya, wa kutubihi dan kitabnya, wal yaumil akhir dan hari yang akhir, wa qadiri takdiri wa syahrihi. Qadara takdiri wa syahrihi. Engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Itulah yang dinamakan akidah. Akidah diambil dari 3 huruf, alif, o, dal. Akidah. Berarti akidah itu ada jual, ada beli. Kalau anak awak kan nikah, akad nikah minggu besok kami itu lah. Arti ada kesepakatan mempelai laki-laki dan perempuan, ada kesepakatan ibu bapa. Di akidah itu 2 buhul tali. Laki itu buhul tali tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah yang dinamakan akidah. Lalu ditarikan tanya malaikat Jibril, "Akhbirni anil Islam." Beritahu aku apa yang Islam. Dijawab oleh Nabi, "Antashhada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Bersahadat. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa tutiyaz zakah, wa shauma Ramadan, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tutiyaz zakah, berzakat. Kemudian hajjal limanis tata'an sabilah, dihaji diwajibkan bagi yang mampu. Arti haji, berkunjung engkau ke Baitullah bagi yang mampu. Itulah yang syariat. Jadi syariat itu satu yang nampak. Syahadat nampak, solat tampak, puasa tampak, haji tampak, zakat tampak. Kalau kita hanya bermain di syariat, kita tidak akan diantarkan kepada Rasul. Hanya asik dengan syariat. Kalau yang iman, itulah yang akidah. Buhul tali tadi. Kalau kita hanya asik di syariat, kita akan menyalahkan orang hakikat. Ditanya yang ketiga, "Akhbirni anil ihsan." Beritahu aku apa yang ihsan. Dijawab oleh Nabi, "Anta'budallahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarakah." Akulah rukun agama. Kalau engkau beribadah kepadaku, kata Allah, seakan-akan engkau memandang aku. Kalau tak mampu memandang aku, seakan-akan aku memandang engkau. Muraqabatullah namanya. Artinya selalu dipandang oleh Allah. Yang banyak mempekajikan ilmu tentang ihsan, ulama tasawuf namanya. Tasawuf sekatanya suci, sofah. Man safa fi qalbuhu lillah, orang yang mensucikan hatinya kepada Allah. Karena ustadz kini banyaknya tidak suka dikaji tasawuf, ditaktuk ganti namanya tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Itu juga tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Di kalau lah ada iman, lah ada Islam, kalau tidak ditanamkan ihsan, kita tidak akan khusyuk dalam salat, tidak akan terasa di awak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Toga awak dengan iman, tetapi iman tu kita togat dengan kudrat Allah, tetapi iman yang mendorong awak. Dirikan Islam, selamat ya selamat. Dan betulkan tauhid kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jalankan rukun agama 3 tadi, sehingga dalam salat kita akan selalu merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku yang kita cari dalam kehidupan. Dapatnya kita di dunia
Dapatnya merasakan kebesaran Allah dalam ibadah, sehingga ibadah tadi membuat kita bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syariat, tarikat, hakikat. Di mana istana syariat, di mana istana tarikat, dan di mana istana hakikat. Syariat apa tadi? Nan tampak tak? Istana syariat itu ada pada perkataan. Yang tampak. Kalau zikir kita di tingkat syariat, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itu zikir di tingkat syariat. Kemudian di mana istana tarikat, itu ada pada hati. Kolbu. Apa zikirnya situ? Allah, Allah, Allah. Dalam zikir jahar lah dijelekan itu, La ilaha illallah kata lidah, Allah, Allah kata hati. Kalau tak kita sambut jo hati la ilallah tadi, kalau mati awak ketika la ilaha kan mati dalam keadaan berdak madokan Allah. Tapi kalau kolbu kita tetap Allah, Allah, masih dapat awak selamat. Di istana tarikat itu ada pada hati. Kemudian di mana istana hakikat itu ada pada nyawa. Nyawa apa arti? Rasuh. Masuk nyawa ke tubuh merasailah watang tubuh tadi. Apabila nyawa ada dalam tubuh, sehingga tubuh tak akan merasuh. Zikirnya di tingkik itu, di tingkik hakikat, cuma dipancing rasuh tadi supaya dapat awak. Ditungkik ke lidah ke langit-langit, dibuang napas keluar, dibawa ke dalam Allah. Dibawa tingkik kan lidah kita ke langit-langit awatan, dibuang napas keluar, Allah. Berarti kita 24 jam tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana istana ma'rifat itu ada pada meliputi sekalian tubuh, memenuhi sekalian runggu, dari rambut dan sahalai sampai darah dan satitik. Zikirnya di tingkik ma'rifat, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Bila kita akan diamalkan zikir yang tiga tadi, biang menanti cabik, gantiang menanti putih. Ketika angin dan batiup, lah tiba malaikat maut sok batiup angin ongok tadi ke pulang. Ketika ombak dan basabung, kok burungnya ketobang, nafsu tobang, sangkanya ketinggah. Aku ni badan tadi ni ketinggah. Hak bapulang kanan punyo, dan mana pulang kanan punyo. Nasabona-bona diri awak tadi, itu yang akan pulang nanti kepada Allah. Itu yang dibaca oleh orang yang tinggal. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Itu tak dapat tidak, itu pasti kita tempuh di setiap pribadi awak. Cuma kita hanya menanti giliran di dunia. Bila datangnya ajal tadi setiap pribadi kita, tak dapat awak bertangguh sedetik pun. Likulli ummatin ajal kecil Allah. Tiap umat itulah ada batas adalnya. La yastakhiruna sa'ah. Apabila datang ajal kepada mereka, sedetik pun tidak bisa minta dimajukan. Wala yastaqdimun, dan sedetik pun tidak bisa minta dimundurkan apabila tiba ajal di setiap pribadi kita tadi. Jadi kalau kita lakukan zikir itu, bisa awak zikir ketika toga, bisa kita zikir ketika lolo, bisa kita zikir ketika duduk. Cuma kita perhatikan itu tadi, nafas turun naiknya nafas kita, berarti kita tetap terhubung 24 jam dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika berdiri, duduk dalam pembaringan mereka, sementara yang memikirkan pencipta langit dan bumi. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, faqina azabannar,
hindarkanlah kami dari azab neraka. Jadi kalau zikir di tingkat tarikat, Allah, Allah. Ayat pertama diterima oleh Nabi awak apa? Iqra bismi rabbik. Kan itu diterima pertama orang. Bacalah dengan menyebut nama Rabbik. Apa Rabbik itu? Allah. Bacalah dengan menyebut nama Allah. Di Quran itu tersurat di kata-kata awak. Di musnaf. Tersirat di dalam hati. Tersuruk di dalam rasa. Di kalaulah disentuh rasa tadi dibaca Quran di imam kita salat, disentuhnya rasa awak, nah kita kan khusyuk awak dalam salat tadi. Ini apa kita tidak tersentuh. Kadang-kadang dan hijab mambe awak diri awak sendiri, nah mambe kita hadir dengan Allah ketika melaksanakan salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, aku ni sampaikan juga dalam Petata Minang. Tuan Kodi di Padang Gantiang, anda mau di Sarwaso. Kau tak di dunia ni manin yang pandang ke Allah pastinya tuh. Diambil awak di dunia tadi. Supaya hijab itu tak ada di awak, berarti kita lepaskan dunia itu sesaat, kita tinggalkan lepaskan dunia sesaat, sehingga kita dapat terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah ataupun dalam zikir, dapat kita merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di anak terikat jalan yang ada dalam Al-Qur'an, wa allaw istaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqah. Surah Jin Al-Jin ayat 16. Siapa yang berpegang teguh pada tarikat ini Al-Qur'an, akan kami berikan air minum yang tidak akan pernah kering. Jadi kalau kita cibon zikir tingke Allah Allah atau Allah, itu merinding ada itu. Bapak dek merinding awak. Kita sedang merasakan kebesaran dan keagungan Allah. Sedang dititipkan kita seketik di Allah nikmat di dunia, atau nikmat itu nantikan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam kini awak kaji surah Ibrahim ayat pertama. Ayat pertama alif lam ra. Itu namanya ayat mutasyabihat. Dak jole makna terkandung. Kalau ayat nan jole namanya ayat muhkamat. Pun jole artinya. Ada ulama yang merartikan itu, tetapi kita kaji makna itu tadi. Kitabun anzalnahu ilaika. Kitab menurunkan kami akan engkau wahai Muhammad. Di kitab. Litukhrijan nas, menjadikan manusia. Minaz zulumat, dari yang gelap. Ilan nur, kepada yang terang, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, menuju jalan yang maha perkasah dan maha terpuji. Awak calik pertama kitab. Kitab ini menurunkan kami kepada engkau wahai Muhammad. Dari mana turunnya kitab? Turun dari Allah yang maha suci. Itu kitab tadi, Al-Quran. Oke, dari Allah turun tak? Diturunkan kepada malaikat yang suci. Malaikat yang pernah berdosa? Tidak. Malaikat Jibril menurunkan kepada Rasul yang suci, Nabi Muhammad. Nabi yang suci menurunkan ke umatnya yang suci. Dalam surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu ilal mutahharun, tidak akan menyentuh Al-Quran kecuali bagi orang yang suci. Jadi kalau tak suci kita tak menyentuh Quran dia, Pak. Bolehnya diartikan di ulama itu tidak boleh menyentuh Quran kecuali bagi orang suci. Kalau berhadas awak ya tak boleh menyentuh Quran. Tetapi suci itu apa yang akan awak sucikan? Kalau kita nak menyentuh Quran tentu awak suci. Apa yang kita sucikan? Pertama kita sucikan badan awak. Kau badan tadi. Dia apa disucikan? Mandi wajib dari hadas godang, beristinja dari hadas ketek, kalau tak ada air tayamum. Itu mensucikan badan, jasad yang di luar tadi. Kemudian kita sucikan 7 anggota tubuh yang ada di awak. Mulut, telinga, mata, kaki, tangan, pawi, kemaluan. Kan itu kita sebab berdosa berpahala. Mulut kalau dibawa bagunjang, lepas dosa deh.
badoso. Talingo didengarkan namuruk, badoso. Mulut dibacakan Quran, bapa halo. Japo kita sucikan tujuan anggota tubuh yang bagi luar tadi dengan istighfar dan tobat. Kalimat apa istighfar? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu cuma kalimat tobat. Sucikan tujuh anggota tubuh dengan istighfar dan tobat. Tobat asal katanya tabah. Tabah artinya kembali. Dari salah kita kembali kepada yang tak salah. Dari bagunjang kita kembali tak bagunjang. Itu mensucikan tujuh anggota tubuh kita yang di luar. Kemudian mensucikan tujuh anggota tubuh yang di dalam. Tujuh di luar, tujuh di dalam. Yang di dalam apa nama? Latifah kolbi, latifah sirri, latifah afai, latifah hofi, latifah nafsun natikoh, latifah kulu jasak. Ada titik halus ya waktu. Titik halus itu kalau siko tigo, di sikompe. Itu bisa diberasikan dengan zikir. Ditempuh titik halus tadi di zikir, apa kecil Nabi? Likulli syai'in siqala wa siqalatun qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada pembersihnya. Pembersih hati, zikrullah. Kalau tak zikrullah, kita tak bersih hati. Sesuatu yang kotor tak akan bisa menemui yang suci Allah. Kalau diterikat nafsa bandinya itu zikir itu. Dari pusingnya ke menempuh latifah 3 sampai kepala, dia pur ke bawah kanan, dia tempuh latifah 2, masuk ke latifah qalbi, ditempuhnya 2 di situ. Berarti sucilah seluruh latifah titik halus dan nado dia tadi. Kemudian mensucikan ruh Rabbani namanya. Ruh yang berasal dari Allah. Nah, itu tak bisa lagi zikir. Japo kita sucikan itu? Tak bergantung lenyok kepada makhluk. Baru kita boleh kanak. Bamulo padi diladangkan, ditanam di parak lado. Bamulo gadi digodangkan pembimbing ayah tua. Tapi bergantung tak boleh kepada anak. Di waktu kita akan mati, bergantung di tali, tali keputui. Alia dua tali satu rahim tarawak soleh. Tak ada oleh. Bergantung di cahaya, cahaya kepadam. Tak ada oleh ponan orang tadi. Bergantung di kalimah, kalimah lah hilang. Tak boleh dah digerakkan. Bagantunglah di tali, tak kaputui di cahaya, tak kapadam di kalimah, takkan hilang. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Tak ada daya kami Allah, tak ada kekuatan kami kecuali dengan izin Allah yang maha agung. Itu nak kita gantung itu dalam surah Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah, bercerai-berai. Kalau kita hanya tegak di makam syariat, ilmu malangi tetapi perangai tak berubah. Solat rajin tapi bagunjang rajin. Solat rajin memutus tali silaturahim rajin. Kalau kita hanya tegak di makam syariat, tapi kalau kita jalankan makam sampai kepada hakikat, kita akan tunduk dalam kehidupan. Syariat menyuruh kita salat menghadap kepada kiblat. Ke kiblat salat menghadap syariat tak? Kalau hakikat menyuruh kita menghadap kepada Allah. Lalu kita baca doa tawajuh ke salat tak? Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu wajah hati itu. Karena condong kepada agama yang benar. Dan tidaklah aku termasuk kepada golongan orang yang musyrik. Syariat menyuruh kita menghadap ke kiblat salat. Hakikat menyuruh menghadap kepada Allah. Syariat menyuruh kita membersihkan tubuh. Sedangkan hakikat menyuruh kita membersihkan hati. Apa yang mengotori hati awak deh? Hasad,
dengki, hianat tu isi mengotori. Tak senang mencari orang. SMS nama penyakit. Senang mencari orang susah, susah mencari orang senang tu ada penyakit dia awak tu. Ana nyampai tak kone itu pula mudah-mudahan kita sama lope di itu. Ada dokter penyakit luar, ada dokter penyakit dalam. Kalau dokter penyakit luar, penyakit kulit nama. Kalau ke Padang Godwik itu dokter penyakit jiwa tak? Itu bagian dalam itu. Itu jiwa dan kita berzikir, apa jiwa telah bersih, maka bersihlah tak buat tadi. Sumber penyakit itu datang dari fikiran. Kalau lah banyak fikir kita, itu mah nanyik lah. Hormon tubuh tadi asal lambung tiba lah. Sesudah itu konai le ginjal. Itu sebabnya kalau orang gilo dia tak banyak penyakit, berjalan lo jalan lebih tak ada mampu sebab tak ada pikiran panjang. Kita banyak yang dipikirin ya, Pak. Sedangkan Allah menyuruh kita serahkan kepada Allah. Menyerah total kepada Allah. Itu dan harus kita lakukan dalam kehidupan awak. Atau ya jalan Al-Quran dah diturunkan. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Untuk jalan kita pulang kepada Allah. Disampaikan oleh Nabi Musa, Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalimat la ilaha illallah itu kalau ditimbang dengan bumi dan langit, masih borek leh kalimat la ilaha illallah pada bumi dan langit. Bapa dek borek. Nah, kan bertanya gitu ndak lah? Tanyalah dalam hati yang boleh menjawab. Sebab di kalimat la ilaha illallah itu menghimpun 20 sifat Allah. Apa-apa sifat Allah? Allah wujud, kidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama basor, kalam, qadirun, alimun, hayyun, basirun, muridun, mutakalimun. Kan itu sifat Allah. Pita Tamina menyampaikan coba dak bola 10 di kubak di simpang jalan. Kok mainnya sifat 20 Allah Ta'ala magi makan. Nah tadi yang bola dibawa makan di sana tadi. Nah, bukan ini magi itu melalui Allah itu. La ilaha illallah. Berapa huruf la ilaha illallah? Kita mengucap itu berapa hurufnya? 2 boleh. La 1 huruf, ilaha 3 huruf, ilah tambah 2, 6, alif, lam, lam, ha 10. Tu di i itu ada hamzah kotak di bawah tu. Termasuk huruf itu. Di ilah juga ada, berarti 2 boleh huruf. La ilaha illallah. Bulan dalam 1 tahun berapa? 2 boleh bulan. Yang dikandung di kalimat la ilaha illallah sifat nafsiyah, sifat sabiyah, sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Itu dikandung di kalimat la ilaha illallah tadi. Di sifat nafsiyah hanya wujud. Wujud, wahdatul wujud, wajibul wujud. Apa artilah? Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Kita kok dah diwujudkan Allah. Kalau yang wujudnya ada dengan sendirinya itu tidak berubah itu. Dalam surah Ar-Rahman Allah menyampaikan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap-tiap yang ada itu fanah, berubah, binasa. Yang kekal hanyalah wajah dan zat Tuhan kamu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Sifat nafsiyah. Kemudian yang kedua sifat salbiyah. Alimos itu di ilah. Ilah itu artinya tidak ada Tuhan. Tuhan itu kan tidak ada. Tetapi Tuhan itu yang diciptakan manusia, berhala namo. Kone kita tiadakan. Limos itu qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsihi, wahdaniyat. Qidam dahulu Allah. Alunado bumi jolangi Allah lado. Alunado surga neraka Allah lado dahulu. Baqo kekal Allah. Tak berubah sampai kapanpun. Bedanya Allah jo diri sebenar diri awak tadi. Kalau Allah tak berawal, tak berakhir.
Kalau sebenarnya diri berawal dari Allah, akhir dak do kesudahan. Kada matinya sebenarnya diri dia dak. Cuma mati jasad, ditinggalkan jasad di diri, aku jasad kalau ndak akan bergerak. Kok dibubui nyodak layuh sebenarnya diri tadi. Digundam nyodak pocah, dipanggang nyodak hangui. Itulah sebona-bonanya diri kita. Kanyawa tu boleh ketubuh di Muhammad, rahasia pada Allah. Nah, tu akan pulang ke Allah besok. Kidam, wujud, kidam, bako. Apa tadi pertama? Wujud pertama, kemudian kidam, bako. Mukhalafatul hawadis. Tak serupa je makhluk. Makhluknya makan, kalau Allah le makan. Tidak. Kita juga itu. Ambo nama ambo pianto, beribu orang lembah nama pianto di dunia, nama pianto ku tetap cik. Tak dulu sama nera. Kombe wana nak kita tak sama, serupa tapi tak sama. Begitu kekuasaan Allah. Lain nampak dia kekuasaan Allah. Kok sama-sama lawak diciptakan Allah bertimbang-timbang gitu. Tetapi Allah menciptakan, begitulah kekuasaan Allah. Mukhalafatul hawadis. Qiyamu binafsi, berdiri sendirinya, tak butuh makhluk. Kok idaknya kita salat tak mengurangi kekuasaan Allah. Masjid didirikan, rumah didirikan. Kalau Allah berdiri sendirinya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwasanya Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengannya. Itu ya Allah Subhanahu wa taala. Aku Tuhan kau yang kita tiadakan. Kalau Allah tadi kidam, bako, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsihi, berdiri sendiri, wahdaniyat, esa. Nah, itu baca itu dah. Sadaqa wa'dah wa nasara abdah. Dadon Tuhan itu yang diciptakan manusia, sedangkan Allah tidak ada Tuhan. Di ilaha itu mengandung sifat ma'ani 7. Sami', basir, kalam, hayat, iradat, ilmu, alim. Sama, basor, kalam, hayat, iradat, ilmu, alim. Sifat ma'ani ikolah yang disifatkan ke kita. Kalau diminum lewat air itu, laya air ni mani dia. Idak ni mani apa? Buluh. Air maksudnya ni mani sombong mo dia. Berilmu awak merasa berilmu, ilmu Allah punya. Awak sama Allah, sama aku, sama Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Hidup awak hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Tak ada nak awak cik juga. Jadi sifat mani kalau yang disifatkan kepada manusia, sama pendengaran, basar penglihatan, kalam perkataan, kemudian ilmu, alim mengetahui. Itu di ilaha. Kemudian di Allah, la ilaha illallah. Di Allah itu mengandung sifat maknawiyah 7. Sami'un, basirun, alimun, hayyun, qadirun, mutakallimun. Itu di Allah itu. Wala sami'un, wala qadirun, wala hayyun, wala basirun illallah. Kecuali Allah. Artinya sebutnya kalimat la ilaha illallah itu lebih borik pada bumi dan langit, nya mengandung 20 sifat Allah. Di ilah satu sifat, di ilaha di la satu sifat, di ilah 5 sifat, ha ilah 7 sifat, Allah di situ adalah 7 sifat. Artinya dia dituntut kita disampaikan oleh Nabi, innallaha harama, bahwa sesungguhnya Allah mengharamkan baginya alam nar, disentuh oleh api neraka, man qala la ilaha illallah fi qalbi au nafsih, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari kolbunya dan jiwanya. Jiwa tadi apa? Rasul lah. Jo rasul kita ucap la ilaha illallah tadi. Sebab rasul tu kan mengantarkan awak kepada Allah. Sehingga ketika kita berzikir, tak ada rasul tadi dewak cik, tak ada gerak, tak ada diam kecuali Allah. Barulah kita zikir tu dapat nikmatnya dewak zikir tadi.
Kalau kita tak menjalankan jalan itu, kita dalam zikir tak dapat nikmat. Kadang awak la ilaha illallah kawan yang macam zikir, berarti kita tak diantarkan kepada rasa. Kalau kita lakukan itu, sehingga kita akan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya borek kalimat la ilaha illallah tadi. Jadi kitabun anzalnahu, menurunkan kami ayat Al-Quran akan engkau wahai Muhammad. Itu turunnya. Litukhrijan nas, mengeluarkan manusia dari yang gelap kepada yang terang. Nah, golok tu apa tu? Tak nampak mereka itu ni golok tak? Semayang lah, ke Jumat lah, puasa lah, nya tak bedanya. Berarti gelap. Kita ko dulu lah bermusahadah je Allah. Kita ko dulu lah sahadat ruh je Allah. Sahadat tu tiga, pertama sahadat ruh, kedua sahadat tauhid, yang ketiga sahadat Rasul. Bila kita sahadat ruh dengan Allah, ketika kita lah 4 bulan 10 adalah rahim, ditanya ruh tadi di Allah, alastu birabbikum, tu tanya Allah. Tiada adakah aku yang Tuhan kamu? Dijawab di roh. Qalu bala syahidana. Lah tahu orang awak tu. Sebelumnya masuk ke jasad dicelupkan dulu ke syahwat. Apa nak syahwat? Keinginan yang rendah. Lah mulainya golok itu. Lah dua kekuatan itu, kekuatan ruh dan kekuatan syahwat. Kadangnya nak pergi ngaji ke masjid, kadang nak puai dia. Ha tu nya. Nembalawan terui. Babantah-bantah dalam tadi. Sehingga tiba di dunia diazankan atau dikomakan oleh apa awak untuk mengingat itu balik. Untuk dapatnya janji itu lihat kepada Allah. Diingatkan kita dengan kalimat takbir dia apa awak. Lah gelap awak tiba di dunia, lah mulai awak tak salat, mulai kita gelap. Kemudian mengeluarkan manusia dari yang gelap kepada yang terang. Tahu apa artinya? Jole, nur nama bahasa Arab tak? Orang lewat jole tujuan hidup, tentu hakikat mati dia awak. Jole duit ke dipakai, tentu mati yang ke ditempang. Di dunia kok kita tak lama. Paling lama 60-70 itu pulang gitu oleh. Sampai bila duduk dalam kubur sampai datang kiamat. Diajarkan doa oleh Nabi, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, tumpahkan kepada kolbuku cahaya kebenaran. Nenggolok tu tak tahu dia nang bona tu nenggolok nama. Yang nur orang jole. Wa fi sam'i nura, kepada telinga kami tumpahkan cahaya. Wa fil basari nura, kepada mata kami tumpahkan cahaya. Wa fil yamini nura, kepada kiri dan kanan kami tumpahkan cahayamu ya Allah. Berarti kita kalau lah ada nur dia awak tadi lah disirkan kembali nur Muhammad dan nur Allah di jasad awak tadi, sehingga kita dalam kehidupan orang awak dapat awak pulang besok selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku yang kita cari dalam hidup, kita cari dengan ilmu, kita cari dengan Al-Quran. Sebab kita butuh kuat besok. Laka mati kita sudah akan minta harta awak kan nak. Jola jawina limo le nak ada kami tu gitu. Apaan kan diminta? Bacalah la ilaha illallah ke telinga awak nak. Tu yang kita minta so. Kalimatun hak, kalimat yang benar. Alaiha, atasnya kami. Nahya, hidup. Wa alaiha, dan atasnya kami. Nahmut, mati. Hidup di atas kalimat la ilaha illallah, mati atas kalimat la ilaha illallah. Wa nub'asu, di atasnya kami dibangkitkan. Insyaallah, kalau diizinkan Allah. Minal amilin, masukkan kami kepada golongan orang yang aman. Aman di waktu zakratul maut, aman di sampai dalam kubur, dan menanti datang kiamat. Ada lama tidur dalam kubur, kalau orang beriman itu terasa deknya lolok jam 4 subuh, jago jam 7. Selama itu terasa lolok dalam kubur deknya, harilah kiamat. Tetapi kalau kita tak beramal di dunia, ya tak tanggung dak wak nak kiamat hari nak berhenti wak di azab kubur. Artinya mengeluarkan manusia dari yang gelap kepada yang terang. Mano yang sebenar-benar manusia. Manusia diambil dia kata nafsiyah. Nafsiyah arti pelupu. Yang sebenar-benar manusia, orang yang mengajarkan ilmu yang sebenarnya. Itu yang pertama. Kalau tak mampunya mengajar, belajar ilmu yang sebenarnya. Kalau tak mampu belajar, mendengar ilmu yang sebenarnya. Kalau tidak,
menuntut ilmu yang sebenarnya atau sebenar manusia. Kalau lado tu kita manusia waktu. Berarti ilmu jalannya untuk mencapai ridha Allah. Kita capai ridha Allah di dunia. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Bahasanya kami memohon kepada engkau ridhomu dan surgamu. Wa min sakhatika wan nar, dan kami berlindung dari azab nerakamu. Amin. Tak tu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan manusia dari yang gelap kepada yang terang biizni rabbihim, dengan izin Allah. Kalau tak diizin Allah tak bisa. Supaya dapat izin daripada Allah, ada minat pengaji, ada kesediaan, ada jihad bersungguh-sungguh, bungkus dengan keikhlasan. Ada bisa dipisah sampai kau minat, lewat minat kita, kesediaan tak doa pai. Domo mawak tak sapai. Minat, kesediaan, jihad sungguh-sungguh. Kemudian dibungkus dengan keikhlasan. Atau lah dapat kita lah diizinkan awak di Allah tu. Rob itu artinya tiga. Yang menciptakan, yang memberi rezeki, dan yang menentukan hidup kita. Itulah yang Rob, yang Allah Subhanahu wa taala. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, ila siratil azizil hamid, menuju jalan yang aziz, yang maha perkasa. Allah biar jalan pulang nak kita. Apa fungsi jalan? Mengantarkan kita kepada tujuan. Kan itu nih jalan. Itu nih jalan. Itu nih jalan tadi. Jalan syariat, jalan tarikat, jalan hakikat, jalan makrifat. Kalau kita tempuh itu, ada kita menuju jalan kepada Allah. Illahi anta maksudi warido kamatlubi. Engkaulah yang aku tuju wahai ya Allah, ridomu lah yang aku cari. Allah dapat dia awak ridho Allah di dunia, sehingga dipanggil ruh yang orang beriman tadi di Allah dengan panggilan keselamatan, panggilan yaitunya kesayangan. Apa panggilan Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ketika kan mati wak besok, tak disangsung dicabui dia malaikat maut, dianji-anji roh tadi nak kalau. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu, engkau ridho, Allah pun ridho. Inyolah ridho pulang, Allah ridho menerima. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Para anbiya, para nabi, para aulia, para kekasih Allah, mursalin. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam masjid malam ini termasuk kepada orang mursalin, orang yang berusaha menuju jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Artinya jalan yang kita tuju tadi. Fungsi jalan menyampaikan kita kepada suatu tujuan. Dunia tempat tinggal dek kita sesaat sebentar. Untuk apa? Mengumpulkan bekal untuk pulang kepada negeri akhirat. Nah, panjanglah jalan ke kita tempuh kan. Di alam arwah lah kita lewati. Kemudian dari alam arwah berpindah ke alam rahim. Dalam rahim berpindah ke alam dunia. Dalam dunia berpindah ke alam kubur, barzah. Dalam barzah berpindah ke yaumul mahsyar. Di yaumul mahsyar mengambil catatan kebaikan dan keburukan. Kemudian disuruh kita oleh maniti sirat terbentang di punggung neraka jahanam. Tajam sama mata pedang, alui sama jabuk di bola tujuh. Kalau tak ju iman kita titi tu besok tak keselamat awak. Adat di bodi caniago cepat di kota orang paliang. Dunia bi kiamat ti bola buluri jalan bersimpang. Ibadah di dunia kok tak ada alamat badan kata buang. Ke mana kita terbuang? Ke dalam nerakanya Allah. Bapa dalam neraka 70 tahun batu dicempak ke dalam neraka baru sampai ke dasar neraka jahanam. Bilangan akhirat 1000 tahun kita di dunia hanya 1 hari di akhirat. Apa dalam neraka tu? Neraka lah penuh apa sembahyang lah ya. Tak penuh neraka tu. Tu yang akan menanti kita. Andaikan kita lunjuh bertobat kepada Allah selama kita menjalani kehidupan kita di dunia untuk menuju jalan yang maha perkasa. Apa yang perkasa itu? Kuat kah itu tak? Seluruhnya ada di Allah. Dalam surah Al-Baqarah, wallahu asyaddu ba'syan wa asyaddu tankilah. Allah sangat berkekuatan dan Allah sangat keras. Kekuatan ada di Allah. Kudrat Allah, kudrat aku, kudrat Allah sendirinya.
Cuma kita terkadang masih asik dengan ilmu yang dituntut dari bapak-bapak kita dahulu. Ambo menuntut kaji kebajalan dulu, kadatu ambo. Apa kaji? Ontom bumi, ontom langit, diontom dua jatigo. Minta ampun ambo ke bumi je langit, ambo berjalan je binaso. Berkat Nurullah Nur Muhammad, berkat kalimat La ilaha illallah. Betul tu kaji tadi. Tetapi mana yang lebih ancak, lebih afdal? Hadis Nabi, kebajalan apa? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi sayun fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Dengan namanya tidak memberi mudarat apa yang di bumi dan di langit. Jonamo dia jalan. Jonamo kita makan. Jonamo kita bergerak. Bahwasanya Allah sami' mendengar, alim lagi mengetahui. Atau kebajalan kita kalau dia mah bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Bismillah dengan namanya aku bertawakal kepada Allah. Aku bertawakal, tawakaltu 'alallah la haula wala, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang Maha Agung. Jadi kalau laju berangkat kita jo hadis ataupun Quran, kaji lama tu tak dipakai dak apa sebab didapik yang lebih benar daripada itu. Kolah Al-Quran tadi kunci seluruh ilmu. Ada ilmu saudara Al-Quran. Ada seluruhnya ilmu tadi. Tinggal kita untuk menerima ilmu itu. Dia menuju jalan yang maha gagah. Maha perkasa Allah. Japo kita datang ke Allah lebih saja kuat. Tak bisa. Ketika Abu Yazid bermimpi, seorang wali Allah bertanya kepada Allah, wahai Allah, dari pintu mana aku datang kepada engkau? Dijawab oleh Allah, datanglah engkau Abu Yazid dari pintu aku yang tidak ada. Kau datang di pintu kayo, Ghaniyun, Allah maha kayo. Datang di pintu kuat, Allah maha kuat. Datang di pintu kudrat, Allah maha berkekuatan. Di pintu mana kita datang? Datanglah kepadaku di pintu aku yang tidak ada. Apa dia tak ada di Allah? Kehinaan. Togak kita salat, rasa kalau awak sedang berdosa banyak, hino awak di hadapan Allah. Itu sebabnya Allah Nabi menyampaikan, kalau dia kata ada Nabi orang yang dokek ke Allah, kamu di Mekah pai haji, ai buat tiu kita nan tak pai haji. Kalau dia kata ada Allah orang yang dekat kepada Allah ketika tawaf di Kaabah, ibu tiawak. Tetapi Nabi menyampaikan, Allah menyampaikan hadis kudus kepada Rasulullah, aqrabu ma yaqulu abdu mir rabbi wa huwa sajib fahuwa doa. Yang paling dekat seorang hamba kepada tu Rabbnya Allah ketika bersujud. Sujud awak tu doki Allah kawak tu. Apa sebab merendah awak di hadapan Allah. Rasa nak dodaya awak dan kekuatan awak cik you. Merendah awak. Membona seboleh je kapalo pak itu kita kalau salah awak tak. Kapalo cik kita takun jari 10. Kan itu awak sujud. Ana kita ucapkan ketika sujud. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana maha suci Tuhan kami. Rabbiyal a'la, Allah yang maha tinggi. Tak ada yang dia tinyo. Wa bihamdi, dan dengan kami memujinya. Dengan apa tu? Juinyo dulu baru puji. Contohlah kita, kalau ada anak orang kui badana di dalam macam you gopuk badan anak kak jak kau kama. Le bangi mak dia. Wangi. Tapi kalau gopuk badan anak orang, di dalam memuji, dia buat badan anak kak. Tak senang hati mak. Jadi hubungkan dulu jiwa dengan Allah, baru kita puji Allah. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhan kami yang maha tinggi, dan dengan kami memujinya. Itulah kita dalam salat tadi. Jadi jalan apa yang kita tempuh? Jalan Siratil Azizil Hamid. Jalan yang maha gagah dan maha terpuji. Le wajib kita dipuji. Le boleh awak ni mau puji. Tidak nak wajib dipuji Allah. Kadang kita dipuji dek kawan tersangkui puji dia awak. Copik kembali ke Allah. Apa kembaliannya? Atau kita baca alhamdulillah segala puji milik Allah Tuhan sekalian alam. Atau baca innalillah wa inna ilaihi rajiun, bahwasanya milik Allah kepadanya kembalikan puji ke Allah.
Sebab Allah Hamid, maha terpuji. Di dunia orang beriman yang memuji Allah, di langit para malaikat memuji Allah. Tak ada satu pohon kayu pun yang tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan di bumi, dan Dia aziz, maha perkasa, hakim dan maha bijaksana. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Itulah tempat kita bergantung, itulah tempat kita berharap, dan itu besok tempat kita pulang menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kaluru di jasad, ada jasad lain yang kan dimandikan orang dan tubuh tadi. Kau yang kan ditangisi di anak, kalau mati kita mudo seketik. Kalau lah tua mati tak menangi mana anak dia lah. Kalau le mudo kita mati ditangisi seketik di anak. Kojo tetap lalu. Dunia tak akan bersedih kerana kepergian kita. HP tetap dimainkan. Kadang dipoto di anak, dia postingnya di Facebook. Tak berhenti. Cuma kita lah ada aku bekal untuk pulang, aku yang akan disiapkan. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Dunia tempat beramal, akhirat tempat berhisap. Dunia kalau tempat beramal. Kalau lah di akhirat tak ada amal soleh, berhisap. Apa yang hisap? Dia tong satu persatu antara kebaikan dan keburukan kita setelah sampai di akhirat. Jalan yang maha perkasa dan maha terpuji. Di bawah itu ayat, milik Allah, miliknya apa yang di langit dan di bumi. Dimilik, apa nama milik? Yang menentukan. Kalau kita anak cucu awak itu hanya titipan dia awak. Bapa dia titipan. Domom yang milik Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa kita membantah satu pun. Allahumma la mani'a lima a'taita wala muqtiya lima manakta wala radda lima qadaita. Tidak, wahai Allah, tidak ada dapat yang memberikan terhadap apa yang telah engkau tolak, tidak ada dapat yang menolak terhadap apa yang telah engkau berikan, wala radda lima qadaita. Tidak ada yang dapat menolak terhadap apa yang telah engkau tetapkan. Lebih bisa kita menolak ketetapan Allah? Tak bisa. Cumalah kita bersyukur ketika dia beri nikmat, bersabar ketika diberikan ujian. Itulah Nabi diutus oleh Allah. Apa kecik Nabi? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Bahwasanya aku diutus ke permukaan bumi kecik Rasulullah untuk memperbaiki akhlak. Apa nama akhlak? Bersyukur ketika diberi nikmat, bersabar ketika diberi ujian. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik menurut awak, copek kita, ya Allah, buang nafas panjang. Iza daqas alaika dunya fakul ya Allah. Ketika kau rasakan sempit dunia ada masalah, buang nafas panjang. Ya Allah, lapanglah dah doa tadi. Adik kita kalau banyak masalah apa, yo dak tataan dan soleh dia. Akan itu dia ada. Berarti kita tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan awak hidup di dunia. Itulah pengajian kita malam kini. Surah Ibrahim ayat pertama, ayat kedua kaji malam kini. Mudah-mudahan dapat di kita pengajian malam kini. Kok kolam kita dijadikan suluh, kok licin kita dijadikan tungkik. Untuk apa? Karena pengajian itu, ilmu itu akan mengantarkan kepada rasa. Rasa akan mengantarkan kita sampai kepada Allah. Kenal wajah Allah, kemudian kita akan bertemu dengan Allah. Muara perkenalan adalah pertemuan. Bertemu langsung aja bisa saja Allah, tetapi yang akan kita temui di dunia zat, sifat, asma dan af'alnya Allah. Zat itu ada pada sirullah, sir yang dititipkan ke kita. Sifat itu ada pada nyawa. Asma ada pada hati. Asma hati sifat Allah. Kemudian af'al ada pada tubuh perbuatan awak. Wa fi anfusikum afala tubsirun, yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang. Pandanglah diri dengan diri sampai sunyi dengan hanyang, sunyi dari nan di luar, hanyang dari nan di dalam. Nyatakan pandang ke diri ke dalam lingkaran Muhammad. Kullu syai'un halikun ila wajha, sagalonya la binaso kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Fana fi'illah, fanakan perbuatan Allah, bako umbillah,
dan kekallah dengan Allah Subhanahu wa taala, dapat selamat di dunia dan dapat selamat pulang kepada negeri akhirat. Itulah tujuan kita hidup di dunia. Itulah pengajaran alam kini. Kalau dosa jangan mohon maaf, kalau ada ragu silakan bertanya. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.